narak, maka hakim boleh menetapkan ya sudah talak kalau sudah lewat 4 bulan. Nah, ada juga jenis talak itu jatuh talak karena seperti pasah ya, rusak pernikahan itu. Ketika terjadi pernikahan beberapa bulan kemudian tahu bahwa ternyata tes keturunan semeton yang hilang. Iya ternyata, maka pasah ya, rusak, batal jadi pernikahan. Atau ketika sudah menjalin hubungan, maka si laki atau si perempuan ini pindah agama misalnya, maka dia menjadi murtad, bisa merusak pernikahan itu ya. Dan juga khulu tadi ya. Khulu ketika seorang perempuan sudah mungkin tersakiti, tidak diberi nafkah segala macam ya, atau si suami ini mungkin ada penyakit yang membahayakan, maka boleh baginya untuk biaran meminta tebusan ya, atau menebus atau talak tebus ya, yang disebut dengan istilah khulu ya. Fala junaha alaihima ay az-zawjati wa zawjil ula ay yataraja'a ila nikahi ba'da inqida'il iddah. In zonna, jikalau mereka berdua menyangka ayyukima bahwa mereka berdua itu bisa menegakkan hududallahi, akan hukum-hukum Allah. Wa tilkal mazkuratu, dan adapun itu yang tersebut ya, hududullahi, hukum-hukum Allah, yubayyinuha, yang Allah terangkan itu hukum-hukum, liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui, ay yatadabbaru ya, yang merenung, yang bisa mempraktekkan, menjalankan hukum-hukum ini, tentu bagi orang-orang yang memiliki pengetahuan atau yang mentadaburi ya, menghayati, memaknai, mengambil hikmah dari hukum-hukum itu ya. Kalau orang yang tidak mengambil hikmah ya tidak akan dia ikuti ya, semilih-milih. Pada masa jahiliyah dulu pernikahan banyak sekali jenisnya. Ada pernikahan laki perempuan pasangan, dia tukeran pasangan dengan pasangan yang lain. Berbeda semacam itu, bertukaran sejelo dua jelo seminggu, sampai beda rasanya. Sip punya. Masa jahiliyah. Ada laki-laki 10, perempuan 1. Nah, ketika si perempuan ini hamil, maka siapa bapaknya? Maka si perempuan ini boleh untuk menentukan nasabnya atau ayahnya ke orang ini. Misalnya dari 1 sampai 10, boleh dia tentukan. Nah, maka yang dipilih ini harus mau. Atau ada juga pada masa jahiliyah, si wali ini dia perintahkan anaknya, dia bawa ke orang laki-laki yang terpandang ya, sudah kaya, terus berkuasa, terus gagah, cerdas, supaya nanti anaknya ini jadi orang yang cerdas seperti laki-laki yang menghamilinya ya. Misal orang dengan hebat segala macam, melek ada menu anak, lalu ju anak jodoh aneh transfer dulu sementara berdua anak solah bara iya. Seperti itulah zaman dulu, bara-bara dengan milih kempek sehingga nunjuk sehingga peramak. Terus ada juga nikah kontrak, kawin mut'ah. Dulu pernah pada perang Khaybar, Nabi membolehkan nikah mut'ah. 3 hari berikutnya Nabi melarang. Kenapa Nabi melarang dalam nikah mut'ah? Tentu yang dirugikan adalah perempuan. Nikah dengan kontrak terbatas atau terikat dengan waktu. Kalau sudah selesai waktunya, maka selesailah pernikahan itu, terputuslah ya. Nah, yang masih mempraktekkan nikah mut'ah ini adalah kaum Syiah
Pusatnya di Iran. Seandainya Bapak lalu persir ziarah jok Iran, maka travel pemandu atau mutawib wah nawari sila bapak-bapak jamaah majelis taklim uluah masih samile nikah mudah ane ruan merek ni ingat sini seminggu 10 juta ani ingat ane arah runtakan bulatan bidang nih 1 juta wah ane sawah toak umur 60 1.000 kan gratis ya. Di Indonesia pun arak ternyata sampai pas yang kuliah elektrik sampai dengan Arab nih wah kenal Indonesia daerah Bogor yakni tempat untuk kawin kontrak berangkat jauh putri Indonesia lalu jauh Bogor waharak calon untuk bonik kaca sekian minggu sekian bulan tapi motor lah teman janine di kembe sekedar memenuhi nafsu dengan niki ya beberapa minggu bulan bemu balik bemu kepe bemu motor ayo pun kenapa karena tidak memperhatikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala maka mereka disebut ulaika humuz zalimun mereka adalah orang-orang yang zalim atau Allah jelaskan hukum-hukum itu tujuannya yubayyinu liqaumi ya'lamun untuk Allah terangkan khusus kepada kaum yang mengambil hikmah. Lamun dengan kaum misalnya bet hikmah dan ini tamu ya maka kembali kepada hati kita. Lamun hati bersih seolah ada cahaya nur ilahi maka nasihat apapun akan mudah diterima. Tapi ketika hatinya tidak ada cahaya, ruhnya sakit, maka siapapun yang beri nasihat, Allah langsung lewat Quran lolos, Nabi lewat hadis lolos, ya. Deman ustaz, mubalik, dai, tuan guru, macam mana lolos, nampak. Tapi saking sayangnya Allah, lewat nasihat tidak bisa, maka cara untuk dia bisa kembali kepada Allah lewat ujian, musibah. Sehingga diberi musibah, diberi rasa sakit. Pas lalu jauh beli, bu datang ombak, bu goyang-goyang. Dia nuah zikir bu, Allah nenek keji, tolong kalah. Alhamdulillah, Allah unin tu. Dalam keadaan sehat di arah musibah, dia nuah ingat kena Allah zikir. Napas terian musibah, iya pun ingat Allah. Berarti arah hikmah di balik musibah. Mana-mana ingat Allah Subhanahu wa taala. Alamat sambung. Wa idza talaqtumun nisaa. Masih berkaitan dengan hubungan suami istri.